Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materi kita di pembahasan uji statistik non-parametrik. Setelah sebelumnya kita membahas uji McNemar, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis ya, dan hari ini kita akan membahas uji korelasi Spearman. Ya, baik, sebelum kita bahas langkah-langkah bagaimana melakukan analisis korelasi Spearman di SPSS, saya jelaskan sedikit tentang konsep uji korelasi Spearman ini. Jadi uji korelasi Spearman ini adalah uji statistik non-parametrik, teman-teman, yang merupakan uji alternatif dari uji korelasi Pearson ya. Kalau Pearson harus datanya berdistribusi dengan normal ya, karena termasuk uji parametrik. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji korelasi Spearman. Nah, teman-teman, jadi uji korelasi Spearman ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Dan uji ini cocok digunakan pada data yang jenisnya numerik dengan numerik ataupun data yang setidaknya menggunakan skala ordinal seperti itu. Oke, teman-teman, jadi pada uji korelasi Spearman ini kita akan melihat hubungan ya, korelasi dari dua variabel yang jenis datanya itu sama-sama numerik seperti itu. Misal, kita ingin melihat apakah ada hubungan antara usia dengan tekanan darah ya, sama-sama numerik nih gitu. Kalau datanya berdistribusi dengan normal, maka gunakanlah uji korelasi Pearson. Tapi kalau tidak normal, maka gunakanlah uji korelasi Spearman. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya harus ada dua variabel, di mana dua variabel ini adalah dari data yang tidak berpasangan atau data independen atau bukan data pre dan post ya. Seperti itu. Jadi datanya data yang tidak berpasangan, itu data independen. Kemudian digunakan untuk menganalisis dua variabel yang jenis datanya itu numerik ataupun ordinal gitu ya. Baik, teman-teman, ini syaratnya ya. Kemudian ada beberapa konsep lagi yang harus teman-teman pahami nanti di dalam uji korelasi Spearman. Itu kita akan melihat satu, yang pertama, apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut? Kalau ada, bagaimana kekuatan hubungannya? Apakah sangat kuat? Apakah kuat? Apakah sedang? Apakah hubungannya lemah? Ataukah hubungannya sangat lemah gitu ya? Nah, itu. Kemudian berikut yang dilihat, kalau ada hubungan, bagaimana arah hubungannya? Apakah arah hubungannya positif ataukah arah hubungannya negatif? Kalau arah hubungannya positif, berarti kenaikan variabel X akan diikuti dengan variabel Y, atau satu variabel atau variabel independen bertambah, maka variabel dependennya juga bertambah seperti itu. Tapi kalau hubungan negatif berarti berkebalikan. Satu angkanya bertambah, maka yang satunya akan berkurang gitu. Ya, contohnya apa? Contoh nih, misalnya arah hubungan yang positif seperti apa? Misal hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan misalnya. Ya, nah ini hubungannya positif misal, ya. Bagaimana nih hubungan positif? Berarti definisinya berarti diartikan atau diinterpretasikan ketika setiap kali berat badan ibu bertambah, maka berat badan bayi yang dilahirkannya juga akan bertambah seperti itu. Itu arah hubungan yang positif. Atau misalnya kita mau melihat hubungan antara usia dengan tekanan darah. Ya, ternyata setelah kita analisis, oh ini hubungannya positif. Nah, artinya apa? Artinya setiap usia pertambahan usia maka diikuti dengan pertambahan tekanan darah seperti itu. Lalu bagaimana dengan arah negatif? Nah, kalau arah negatif berarti kebalikan, ya, satunya naik, satunya turun gitu. Contohnya apa? Misal ya, suatu penelitian yang untuk menganalisis antara tekanan darah ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Kalau arahnya negatif berarti setiap kali tekanan darah ibu bertambah, maka berat badan bayinya akan menurun seperti itu. Nah, itu arah negatif ya. Nah, baik teman-teman, kita akan langsung ke contoh kasus aja. Nah, di sini contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara skor pengetahuan dengan apakah ada hubungan antara skor pengetahuan dengan skor kepatuhan. Ya, ada hubungannya nggak sih? Apakah kalau skor pengetahuannya tinggi, skor kepatuhannya juga tinggi misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa membuktikan gitu ya hipotesisnya ya, maka dilakukanlah
pengambilan data teman-teman ya. Pengambilan data dilakukan pada 50 responden di mana menggunakan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner ya untuk mengukur skor pengetahuan dan juga kepatuhannya seperti itu. Nah, kemudian datanya sudah kita tabulasi ya. Ada ID, ini adalah nomor responden. Jadi ada 50 responden dan perhatikan teman-teman di sini data skor pengetahuan dan pengetahuan dan kepatuhan ya. Jadi ada skor pengetahuan dan skor kepatuhan ya. Di mana skor pengetahuan ini ya datanya numerik, skor kepatuhan juga numerik ya teman-teman. Kalau ada kata skornya pasti datanya adalah numerik seperti itu. Maka sama-sama numerik. Nah, kemudian kalau sudah kita tabulasi ya, nanti kita masukkan nih baik langkah-langkah di SPSS-nya, kita masukkan nih datanya ke dalam SPSS atau kita entry data. Kalau sudah di entry, maka kita buka menu analyze, lalu kita pilih menu correlate dan bivariate. Ya. Nah, kalau sudah kita klik bivariate maka akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Nah, dua-duanya ya variabel dependen dan independennya kita masukkan ke dalam kolom variabel. Ya, kemudian di correlation koefisiennya, nah kita pilihnya yang Spearman. Ya. Kemudian ini test of signifikannya kita to tell ya dan juga langsung oke ya seperti ini. Kalau di SPSS seperti ini teman-teman, data tadi ya sudah kita input sebanyak 50 data responden untuk skor pengetahuan dan juga skor kepatuhannya. Lalu klik menu analyze, lalu pilih correlate ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan untuk non parametrik kita gunakan menu non parametrik tes ya. Nah, kalau di analisis uji korelasi Spearman kita gunakannya menu analyze, kliknya yang correlate. Pilih menu correlate, kemudian pilih yang bivariate. Setelah kita klik yang bivariate ini akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Ya, nah nanti ini kita akan masukkan ke dalam kolom variabel. Kemudian perhatikan di sini, korelasi koefisiennya ini secara default akan tercentrang di Pearson. Ya, tapi nanti karena kita akan pakainya Spearman, maka yang dicentrang adalah Spearman. Nah, oke ya, kita masukkan ke sini teman-teman, pindahkan variabel dependen dan independennya ke dalam kolom variabel. Ya, kita masukkan ke sini semua, lalu kita centrang yang Spearman. Ya, yang Pearsonnya kita buang, kita gunakan yang Spearman aja. Kalau sudah langsung klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Outputnya cuma satu teman-teman, satu tabel saja ya, korelasi. Kita lihat nih yang mana nih yang dimaksud dengan ada hubungan atau tidak, kemudian hubungannya kuat atau tidak ya, arahnya positif atau negatif gitu. Oke, jadi kita lihat ya, saya perbesar di sini. Untuk ujinya kita tadi ya uji korelasi Spearman, kemudian kita lihat nilai korelasinya berapa. Korelasinya itu nilainya di sini teman-teman, nilai R nih, nilai R itu adalah nilai korelasi koefisien ya. Di sini 0,411 ya. 0,411. Teman-teman boleh pakai yang ini, yang di atas ataupun yang bawah juga boleh. Ya, jadi sekali lagi nilai R-nya atau nilai koefisien correlation koefisiennya adalah yang 0,411. Ya, kemudian sig-nya ini adalah nilai p-value 0,003. Ya, N-nya 50. Jadi sama aja nilai yang atas sama yang bawah, jadi boleh gunakan mana aja. Nah, sekarang kita interpretasi nih teman-teman. Ya, nilai koefisien korelasinya adalah 0,411. Nah, berarti ini angka positif ya, 0,411. Kalau negatif berarti di sini depannya bisa ada tanda stripnya nih. Itu menunjukkan arah yang negatif. Tapi kalau di sini kita lihat tidak ada tanda negatif berarti ini positif. Ya, nah berarti arah hubungannya positif, teman-teman. Ya, setiap penambahan skor pengetahuan maka akan diikuti dengan penambahan skor kepatuhan seperti itu. Ya, arahnya positif. Lalu kita lihat nilainya adalah 0,411. Bagaimana kekuatannya? Nah, kekuatannya sudah tadi kita bahas. Nah, kalau kekuatannya tadi 0,4 ya, 0,4 sekian. Nah, berarti ada di rank 3 nih di kelas ketiga yaitu sedang ya, kekuatannya sedang. Kita lihat. Nah, 0,411 berarti sedang. Ya, berarti hubungan antara apa tadi skor pengetahuan dengan skor kepatuhan ya, arah hubungannya adalah positif ya dengan kekuatan hubungan yang sedang. Didapatkan p-value-nya 0,003 ya, kurang dari 0,05, maka
hubungannya signifikan secara statistik gitu. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Nah, sajikan seperti ini. Ya, variabel 1, variabel 2 jumlah, frekuensinya, kemudian berapa koefisien, korelasi atau biasanya kita tulis R, ya. Nah, kemudian berapa p-value-nya. Nah, ini kemudian kita interpretasi. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi atau RS sebesar 0,411 dengan nilai p-value sebesar 0,003. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara skor pengetahuan dan skor kepatuhan bersifat searah. Artinya, semakin tinggi skor pengetahuan, maka skor kepatuhan juga cenderung semakin tinggi. Berdasarkan koefisien korelasi, kekuatan hubungan antara kedua variabel termasuk kategori sedang. Sedangkan kemudian dari nilai p-value kurang dari 0,05, maka dapat simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Seperti itu teman-teman cara menginterpretasikannya. Jadi saya rasa mudah sekali ya. Sekarang kita praktekkan di SPSS. Nah, ini datanya sudah kita entry di dalam SPSS. Langsung kita analisis menggunakan menu Analyze. Lalu pilih menu Correlate. Pilih bivariate. Kita klik. Nah, ini kedua-duanya langsung aja kita pindahin ke kolom variabel. Setelah itu pilih Spearman. Jangan salah ya, harus Spearman. Nah, ini. Pilih Spearman. Kalau udah langsung oke. Nah, ini outputnya ya. Korelasi koefisien. Nah, ini yang menunjukkan apakah arahnya positif atau negatif dan seberapa kuat hubungannya gitu kan. Yang sig ini p-value-nya menunjukkan hubungan secara statistik kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan. Ya, kalau arah negatif biasanya ada tanda strip di sini teman-teman. Ini kebetulan arahnya positif jadi tidak ada tanda strip. Ya, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk melakukan analisis korelasi Spearman. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dipraktekkan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.